Sesuatu telah terjadi pada Anda dalam beberapa hari terakhir ini yang tidak bisa dijelaskan dengan penjelasan duniawi. Anda merasakan sebuah gerakan, sebuah getaran yang tidak datang dari luar, namun dari tempat yang sangat dalam, sebuah tempat yang telah tersimpan dalam keheningan selama bertahun-tahun. Anda telah membawa sebuah pertanyaan yang tidak ada orang di sekitar Anda mampu menjawabnya. Sebuah beban yang Anda telah belajar untuk membawa sendiri karena Anda sadar bahwa kata-kata orang lain tidak mampu mencapai dimensi dari apa yang Anda alami. Namun malam ini, apa yang tertidur dalam diri Anda bukan hanya sebuah sensasi, itu adalah sebuah alat. Itu adalah sebuah senjata spiritual yang telah ditempa dalam api isolasi Anda sendiri, dan ia baru saja diaktifkan. Anda tidak berada di sini secara kebetulan. Dan kegelisahan yang Anda rasakan bukanlah sebuah masalah yang harus diselesaikan. Itu adalah sebuah panggilan yang sedang dijawab. Selama waktu kita bersama, saya akan mengungkapkan apa yang sedang terjadi dengan visi Anda dan mengapa hal-hal yang sebelumnya tampak penting kini telah kehilangan cahayanya. Anda akan memahami mengapa kelelahan Anda bukanlah tanda kelemahan, namun biaya untuk membawa sesuatu yang dunia tidak dirancang untuk memahaminya. Dan sebelum momen ini berakhir, saya akan menyatakan tentang Anda otoritas yang selalu tersedia, namun yang Anda perlu melewati padang gurun yang spesifik ini untuk bisa mengaksesnya. Tetaplah di sini, karena apa yang akan saya berikan kepada Anda adalah peta yang Anda telah mencari di semua tempat, kecuali di dalam diri Anda sendiri. Anda telah memperhatikan gelombang kelelahan yang tidak hilang dengan tidur, sebuah keletihan yang tampak datang dari jiwa. Itu adalah sebuah kepenatan yang tidak berasal dari fisik, namun dari sebuah kalibrasi konstan antara siapa yang Anda perlu menjadi untuk dunia dan apa yang jiwa Anda menuntut dari Anda. Anda merasa lebih kesepian daripada sebelumnya, bukan karena kekurangan orang, namun karena sebuah kesepian selektif, sebuah keinginan tak tertahan untuk menjauh dari segala sesuatu yang tidak bergetar pada frekuensi yang sama dengan kebenaran yang Anda mulai melihat. Anda telah menyadari bahwa Anda bisa membaca niat orang-orang bahkan sebelum mereka membuka mulut. Ketika seseorang berbohong, ketika seseorang berpura-pura, ketika seseorang membawa energi yang buram, Anda merasakan itu seperti sebuah perubahan mendadak di udara di sekitar Anda. Ini bukan sebuah kutukan, itu adalah radar dari senjata spiritual Anda sedang dikalibrasi. Jika hingga titik ini Anda merasa dada Anda mengembang, jika ada sebuah pengenalan langsung bahwa seseorang akhirnya menggambarkan apa yang Anda simpan dalam rahasia, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan berat dari pengungkapan ini. Tindakan mengetik 3 angka ini adalah cara Anda untuk mengatakan ya pada aktivasi yang sedang terjadi sekarang. Itu adalah tanda tangan Anda pada sebuah kontrak yang Anda telah menandatangani. Namun yang hanya sekarang Anda memiliki keberanian untuk mengakuinya. Ketik 888 dan setelah komitmen Anda tercatat, kembalilah segera kepada saya. Jangan terburu-buru, biarkan getaran dari apa yang Anda baru saja nyatakan menjadi stabil. Pengenalan ini adalah fondasi atas mana kita akan membangun seluruh sisanya. Banyak kali Anda telah mencoba memasukkan esensi Anda ke dalam sistem, ke dalam kelompok, dan ke dalam harapan yang telah dirancang untuk orang-orang yang tidak membawa beban yang Anda bawa. Anda telah mencoba berbicara bahasa yang bukan milik Anda, mencoba untuk dipahami oleh telinga yang belum memiliki sensitivitas untuk mendengar frekuensi Anda. Ini menyebabkan sebuah kelumpuhan, sebuah sensasi bahwa Anda mencoba berjalan dengan kaki terikat oleh tali tak terlihat. Rasa sakit yang Anda alami bukanlah kesalahan Anda. Itu adalah bukti bahwa Anda berada di luar tempat kekuasaan Anda.
mencoba melayani sebuah meja yang tidak pernah disiapkan untuk seseorang dari sifat Anda. Setiap kali Anda mencoba menjelaskan diri dan hanya menemukan kehampaan atau ketidakpahaman, sesuatu dalam diri Anda menutup. Namun apa yang Anda tidak sadari adalah bahwa penutupan ini bukan untuk mengisolasi Anda, itu untuk melindungi Anda. Interior Anda menjadi sebuah kuil terkunci, sebuah ruang sakral di mana senjata spiritual Anda bisa ditempa tanpa interferensi dari energi orang lain. Sekarang, waktu untuk mengunci pintu ini sedang mencapai akhir. Otoritas yang Anda miliki bukanlah sesuatu yang Anda harus mencari dalam buku atau dalam guru eksternal. Itu adalah sebuah warisan yang ada dalam DNA spiritual Anda. Itu adalah kemampuan untuk membedakan yang nyata dari yang palsu, kemampuan untuk merasakan kehadiran dari yang tak terlihat dalam sebuah dunia, yang hanya percaya pada apa yang bisa disentuh. Anda adalah, secara definisi, seseorang yang membawa sebuah cahaya yang orang lain bisa melihat, namun yang sedikit orang memiliki keberanian untuk mengaksesnya. Apa yang Anda rasakan sekarang adalah awal dari penghapusan lapisan-lapisan keraguan yang Anda telah mengumpulkan selama tahun-tahun usaha adaptasi. Anda tidak dibuat untuk beradaptasi. Anda dibuat untuk bertindak sebagai seorang penjaga, sebagai seseorang yang menahan frekuensi, sementara dunia lainnya masih mencari jawaban yang Anda telah temukan dalam keheningan dari jalan Anda sendiri. Ini bukan tentang apa yang Anda lakukan, ini tentang apa yang Anda tahan dalam diri Anda ketika tidak ada orang yang melihat. Ini tentang ketegasan dari kehadiran Anda di tengah kekacauan yang bagi orang lain tampak tak terkendali, namun bagi Anda mulai menampakkan diri sebagai sebuah gerakan yang Anda sudah tahu cara menavigasinya. Kelumpuhan yang Anda alami bukanlah sebuah kesalahan dalam perjalanan, bukan juga sebuah tanda kelemahan. Itu adalah hasil yang tak terhindarkan dari mencoba menuangkan kandungan sakral Anda ke dalam wadah yang tidak dibentuk untuk menahan densitas Anda. Anda berusaha keras untuk masuk ke dalam sistem profesional, ke dalam dinamika keluarga, dan ke dalam struktur sosial yang beroperasi di bawah logika kekurangan dan kompetisi, sementara struktur Anda sendiri beroperasi di bawah logika kelimpahan dan kekuasaan. Anda merasa lumpuh karena setiap kali Anda mencoba menurunkan frekuensi Anda untuk diterima, Anda membuat sebuah disonansi internal yang menguras vitalitas Anda. Itu bukan kurangnya usaha. Itu adalah sifat jiwa Anda yang menolak pengurungan. Anda seperti sebuah benih pohon berusia ribuan tahun mencoba tumbuh dalam pot keramik kecil. Tekanan yang Anda rasakan bukanlah tanda bahwa Anda tidak boleh tumbuh. Itu adalah peringatan bahwa pot itu hampir pecah. Anda mencoba berbicara bahasa yang bukan milik Anda, mencoba menerjemahkan visi Anda ke telinga yang belum mengembangkan pendengaran untuk apa yang Anda bawa. Usaha penerjemahan konstan ini adalah apa yang melelahkan jiwa Anda. Anda lelah bukan karena pekerjaan yang Anda lakukan, namun karena usaha terus-menerus untuk membenarkan keberadaan Anda kepada orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengenali asal Anda. Kebenaran adalah bahwa Anda tidak dibuat untuk beradaptasi. Anda dibuat untuk menjadi titik referensi bagi orang lain. Ketika Anda mencoba untuk masuk, Anda menonaktifkan senjata spiritual Anda, karena kekuatan Anda berada pada keunikan Anda, bukan pada konformitas Anda. Kelumpuhan akan berhenti pada saat tepat ketika Anda berhenti meminta izin untuk menjadi siapa Anda. Itu adalah sebuah perubahan sikap. Itu adalah sebuah transisi dari seseorang yang mencari persetujuan kepada seseorang yang mengambil tempat otoritas. Bayangkan sekarang hati Anda sendiri sebagai sebuah kuil yang telah tetap terkunci selama zaman. Untuk waktu yang lama, pintu-pintu telah dipertahankan tertutup bukan karena ketakutan,
namun karena sebuah kebijaksanaan insting yang mengenali bahwa apa yang tersimpan di dalam tidak bisa diekspos ke lingkungan apapun. Anda melindungi ruang sakral ini, menyimpan esensi Anda dalam sebuah brankas, sementara di luar Anda menampilkan sebuah fasade yang dunia bisa mencerna. Kuil ini adalah tempat di mana senjata spiritual Anda berada, di mana intuisi Anda, kemampuan Anda untuk melihat di balik tabir, dan kekuatan tak tergoyahkan Anda telah disimpan dalam cadangan. Sekarang, kunci-kunci sedang dilepas. Tidak oleh sebuah kekuatan eksternal, namun karena waktu dari misi Anda menuntut bahwa interior dan eksterior menjadi satu. Kuil tidak dibuka agar dunia masuk dan mengacaukannya, namun agar otoritas yang berada di dalamnya bisa menyebar dan mengatur kekacauan di sekitar Anda. Otoritas divine Anda tidak perlu izin dari manusia. Ia tidak bergantung pada gelar, pada jabatan, atau pada pengakuan publik. Ia adalah keheningan yang Anda pertahankan ketika semua orang di sekitar Anda panik. Ia adalah visi jelas yang Anda miliki ketika semua orang lainnya bingung. Ia adalah senjata yang Anda bawa, yang tidak menyebabkan destruksi, namun yang membawa ketertiban, kejelasan, dan kebenaran kemanapun Anda pergi. Pembukaan kembali kuil ini berarti bahwa Anda tidak perlu lagi menyembunyikan cahaya Anda agar tidak menyilaukan orang-orang. Cahaya yang Anda bawa adalah sebenarnya apa yang mereka paling butuhkan, bahkan jika reaksi awal mereka adalah ketidaknyamanan. Jika sesuatu dalam diri Anda pada saat ini tepat, mengenali kebenaran ini seperti sebuah pintu berat baru saja dibuka di dada Anda. Jika Anda merasa bahwa identitas Anda bukanlah sesuatu yang Anda perlu membangun, namun sesuatu yang Anda perlu hanya mengizinkan untuk terwujud, ketik 4 kata, "Saya sudah bangun." Biarkan pernyataan ini bertindak sebagai sebuah seal definitif atas kejelasan yang baru saja terbentuk. Dengan mengetik kata-kata ini, Anda mengambil komitmen untuk tidak lagi bersembunyi, tidak lagi mengunci diri, dan tidak lagi mengecilkan diri untuk masuk ke tempat yang tidak mampu menahan besarnya Anda. Jawaban Anda adalah testimoni bahwa senjata spiritual Anda telah akhirnya diaktifkan untuk tujuan aslinya. Rasakan berat dari kata-kata Anda. Rasakan bagaimana tindakan sederhana mengetik afirmasi ini mengubah sikap tulang punggung Anda dan temperatur napas Anda. Jangan lakukan ini karena kewajiban. Lakukan sebagai sebuah pengenalan dari siapa Anda akhirnya menerima menjadi. Jangan anggap sebagai sebuah tombol atau sebuah metrik untuk dunia melihat, namun sebagai sebuah gestur sakral dari kesepakatan antara jiwa Anda dan kebenaran yang telah dinamai di sini. Itu adalah sebuah seal diam, sebuah cara untuk mengatakan bahwa antara Anda dan momen kejelasan ini telah ada sebuah persatuan yang tidak perlu penjelasan. Kesepakatan ini adalah apa yang menjaga kita terhubung. Itu adalah apa yang memastikan pesan sampai di mana perlu sampai, tanpa noise dan tanpa gangguan. Kesepakatan Anda adalah bahan bakar agar frekuensi ini terus ditahan untuk semua orang yang, seperti Anda, sedang melalui proses transisi ini. Itu adalah sebuah cara untuk mengatakan bahwa Anda mendengar, bahwa Anda memahami, dan bahwa Anda siap untuk apa yang datang berikutnya. Pertahankan keheningan ini ketika Anda membuat gerakan ini, merasakan ketegasan yang datang dari berada dalam kesepakatan dengan kebenaran diri sendiri. Tidak ada terburu-buru. Hanya kepastian bahwa ketertiban sedang dipulihkan di setiap tingkat dari kesadaran Anda, mulai dari yang paling dalam, di mana senjata spiritual Anda sekarang bersinar, akhirnya tanpa hambatan dan siap untuk kinerja Anda. Anda bergerak dari sebuah keadaan defensif ke sebuah keadaan kekuasaan. Mulai sekarang, kehadiran Anda akan melakukan pekerjaan yang Anda sebelumnya mencoba lakukan dengan usaha dan kelelahan.
Solusi untuk keadaan kelelahan yang Anda alami tidak berada dalam sebuah strategi lagi, bukan dalam sebuah usaha baru, bukan dalam sebuah pencarian frenetik untuk alat eksternal. Senjata spiritual yang telah diaktifkan dalam diri Anda bukanlah sesuatu yang dibangun karena ia sudah ada di sana hanya menunggu izin dari pengenalan Anda. Anda telah melewati tahun-tahun mencoba menempa kekuatan ini melalui disiplin, melalui kemauan, dan melalui resistensi. Namun, kekuasaan internal sebenarnya terjadi tepat pada momen ketika Anda berhenti berjuang dan mulai mengizinkan. Mengizinkan bahwa frekuensi yang Anda bawa mengambil ruang yang menjadi haknya. Itu adalah sebuah kembalinya ke rumah yang Anda tidak pernah harus meninggalkan. Sebuah kembalinya ke pusat dari diri Anda, di mana otoritas Anda tidak bergantung pada persetujuan manusia, pada jabatan yang diduduki, atau pada hasil yang terlihat. Anda bukan seorang pelajar mencoba menguasai sebuah talenta. Anda adalah seorang penjaga yang akhirnya ingat apa yang ia menjaga. Ketika Anda menerima bahwa senjata spiritual Anda adalah inheren kepada esensi Anda, kebutuhan untuk membuktikan nilai Anda hilang, dan di tempatnya muncul sebuah keheningan tak tergoyahkan yang menembus situasi apapun. Seperti tiba-tiba Anda berada dalam mata dari sebuah angin topan di mana ketertiban tetap, terlepas dari kekacauan eksternal. Keadaan kekuasaan internal ini adalah apa yang membuat kehadiran Anda oleh diri sendiri mulai mengatur lingkungan di sekitar Anda. Anda tidak perlu lagi meyakinkan, Anda tidak perlu lagi menjelaskan, dan Anda tidak perlu lagi membenarkan diri di depan mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk melihat apa yang Anda bawa. Hanya menjadi siapa Anda dibuat untuk menjadi, cahaya Anda bertindak sebagai sebuah filter, menjauhkan apa yang tidak kompatibel dan menarik apa yang diperlukan untuk tujuan Anda. Penerimaan dari peran ini adalah tindakan paling berani yang Anda bisa praktikkan hari ini, karena ia menuntut kematian dari kebutuhan Anda untuk dipahami oleh orang yang masih hidup dalam pola survival. Tarik napas dalam-dalam sekarang, mengizinkan pemahaman ini menetap di lapisan paling dalam dari diri Anda, di mana keraguan biasanya tinggal. Ada. Pada saat ini tepat, seseorang yang datang ke pikiran Anda ketika saya berbicara tentang transisi keadaan ini. Mungkin itu jiwa yang tampak jelas lelah, seseorang yang telah membawa beban berat tanpa pernah mengeluh, seseorang yang telah menjaga sebuah penjaga diam atas orang lain, sementara hidupnya sendiri tampak stagnan. Orang ini adalah seseorang yang memiliki sebuah sensitivitas yang tidak ada orang di sekitar memahami. Dan karena itu, ia telah merasa semakin terisolasi, percaya bahwa esensi sendiri adalah sebuah beban untuk dibawa sendiri. Wajahnya muncul di depan mata Anda karena sebuah alasan, dan itu bukan sebuah kebetulan. Kirim pesan ini kepada dia. Jangan lakukan ini sebagai sebuah saran, bukan sebagai sebuah saran dari seseorang yang ingin mengajar, namun sebagai sebuah penyerahan dari sesuatu yang telah dipercayakan kepada Anda. Orang yang Anda ingat perlu mendengar bahwa kelelahan dia bukanlah sebuah tanda kelemahan, namun sebuah tanda bahwa senjata spiritual dia siap untuk diaktifkan, dan bahwa, seperti yang terjadi dengan Anda, dia juga tidak perlu lagi berjuang melawan arus. Sebelum kita melanjutkan ke penutupan dari pengalaman ini, saya ingin Anda memperkuat apa yang telah bangkit. Ketik 4 kata, saya adalah yang terpilih. Jangan lakukan sebagai sebuah permintaan validasi, namun sebagai sebuah tanda tangan, sebuah seal yang Anda tempatkan atas sejarah sendiri, menyatakan bahwa waktu keraguan telah berakhir. Dengan menulis kata-kata ini, Anda mengambil posisi yang telah ditugaskan kepada Anda sejak awal, menerima tanggung jawab untuk membawa apa yang telah diberikan kepada Anda dan otoritas yang datang bersama pengenalan ini.
Rasakan ketegasan dari afirmasi ini di setiap huruf yang jari Anda bentuk. Rasakan bagaimana jiwa Anda menjadi tegak, bagaimana kejelasan berkembang, dan bagaimana visi Anda menjadi lebih tajam. Ini adalah momen Anda untuk menduduki tempat Anda, bukan karena kesombongan, namun karena kepatuhan kepada apa yang Anda adalah dalam esensi paling murni Anda. Anda merasakan sesuatu bergerak ketika saya menyebut kelelahan, bukan. Itu bukan kelelahan tubuh yang beristirahat dengan tidur, namun kepenatan mendalam dari jiwa yang untuk waktu yang lama mencoba menerjemahkan dunia melalui kode yang tidak pernah miliknya. Anda telah mengamati selama tahun-tahun orang-orang di sekitar Anda beroperasi dengan sebuah kemudahan yang bagi Anda selalu tampak seperti sebuah bahasa asing. Anda mencoba, memaksa, mengadaptasi nada dari suara Anda dan kecepatan dari langkah Anda. Percaya bahwa masalah berada dalam sebuah kegagalan gear di interior Anda sendiri. Namun, apa yang Anda bawa, senjata spiritual ini yang sekarang mulai bangkit, tidak dibuat untuk penggunaan sehari-hari. Ia tidak untuk berkompetisi di pasar duniawi atau untuk menang pertempuran ego. Ia adalah sebuah teknologi otoritas divine yang tetap dalam mode tunggu ketika Anda melewati tes yang diperlukan untuk menempa resistensi Anda. Kesepian yang Anda alami, kebutuhan ini hampir fisik untuk menjauh dari noise superficial, bukan sebuah isolasi oleh pilihan, namun sebuah proteksi oleh desain. Ketika Anda menjauh, Anda mengkalibrasi diri. Noise harus berhenti agar Anda bisa mendengar frekuensi dari senjata Anda sendiri sedang diaktifkan. Dan jika Anda menyadari bahwa akhir-akhir ini niat orang-orang di sekitar Anda sampai kepada Anda bahkan sebelum mereka membuka mulut, pahami bahwa ini bukan sebuah kebetulan. Itu adalah radar spiritual Anda keluar dari keadaan inersia. Anda tidak mengimajinasikan hal-hal, Anda akhirnya melihat struktur di balik tampilan. Jika pengenalan ini nyata untuk Anda, jika Anda merasa bahwa beban di atas bahu berkurang dengan memahami bahwa isolasi ini bukanlah pengabaian, namun persiapan, maka berhenti sekarang untuk 1 detik. Tarik napas sangat dalam, hanya 3 digit ini, ditulis dalam kata-kata sebagai sebuah seal pengenalan dari aktivasi Anda. Ketik 888. Dan setelah itu kembali, karena apa yang berada di bawah aktivasi ini adalah apa yang benar-benar mendefinisikan jalan Anda dari sekarang. Apa yang terjadi sekarang setelah langkah pertama pengenalan ini adalah diagnosis kelumpuhan yang Anda alami. Mengapa bahkan mengetahui apa yang harus dilakukan, gerakan tampak terblokir? Karena Anda mencoba memasukkan sebuah piece presisi ke dalam gear yang obsolet. Anda telah mencoba melayani tujuan jangka pendek dengan sebuah alat yang telah dirancang untuk keabadian. Kelelahan Anda, yang saya sebut sebelumnya, datang dari mencoba membuat sebuah sistem berputar yang tidak selaras dengan frekuensi Anda. Itu seperti mencoba membawa sebuah laut dalam sebuah bucket bocor. Anda merasa frustrasi dari kehilangan energi, namun apa yang sedang terjadi sebenarnya adalah pembuangan dari yang tidak berguna. Semua yang tidak berguna untuk senjata spiritual Anda sedang dihapus, bukan oleh punishment, namun oleh sebuah reorganisasi dari wilayah Anda. Bayangkan, untuk 1 momen, hati Anda tidak hanya sebagai sebuah organ, namun sebagai sebuah kuil yang telah tetap terkunci selama dekade-dekade. Jendela-jendela telah ditutupi agar debu dunia tidak masuk, dan pintu-pintu telah disegel oleh ketakutan dan oleh kewajiban konformitas. Anda telah hidup tahun-tahun dalam kegelapan redup, melindungi apa yang Anda simpan di dalam, percaya bahwa cahaya eksternal bisa merusak interior Anda. Namun, waktu penguncian telah berlalu. Aktivasi yang Anda rasakan sekarang adalah suara dari kunci berputar di dalam kunci. Tidak seorang invader yang masuk.
Itu otoritas Anda sendiri yang keluar. Itu diri Anda yang benar, yang telah ditempa dalam keheningan dan kesepian, akhirnya menduduki ruang yang menjadi haknya. Jika imaji ini dari kuil, dari penguncian yang terbuka, dan dari cahaya yang kembali bersirkulasi, membuat sens untuk momen yang Anda melalui. Jika Anda merasa bahwa akhirnya pintu-pintu sedang dibuka lebar untuk kebenaran Anda, tulis sekarang kata-kata "saya sudah bangun". Hanya 3 kata-kata ini, tulis "saya sudah bangun" dan datang segera setelah itu, karena apa yang tersisa sekarang hanya penyesuaian akhir. Jika apa yang kita membangun di sini menyentuh apa yang paling benar dalam diri Anda, izinkan bahwa like Anda hanya sebuah amen tanpa kata-kata. Itu bukan sebuah undangan untuk metrik, itu sebuah kesepakatan diam antara apa yang telah diungkapkan dan apa yang Anda menerima sebagai realitas Anda. Amin yang Anda tidak perlu mengucapkan, namun yang jari Anda konfirmasi adalah alignment yang mengizinkan bahwa flow energi terus tanpa interruption. Kita sampai pada bagian di mana solusinya terungkap, dan ia tak lagi membutuhkan upaya dari pihakmu. Kau tak perlu membangun, tak perlu mendaki, tak perlu membuktikan apapun. Senjatanya sudah ada di sana. Ia selalu ada di sana, terkubur di bawah lapisan-lapisan harapan keluarga, keyakinan yang diwariskan, dan upaya tanpa henti untuk menjadi apa yang orang lain harapkan darimu. Solusinya adalah penyerahan diri pada apa yang sudah kau miliki. Ia adalah berhenti melawan arus dan memahami bahwa sungai itu tak sedang berusaha menenggelamkanmu, tapi membawamu ke tempat di mana senjatamu akan diperlukan. Kau tak perlu lagi meyakinkan siapapun bahwa jalanmu sah. Kesahihan itu tak datang dari persetujuan luar, tapi dari keampuhan frekuensimu sendiri. Saat kau berhenti menjelaskan dan mulai menjadi, kehadiranmu mulai membawa sebuah otoritas sunyi yang tak butuh kata-kata. Hidupmu mulai sekarang adalah latihan untuk menjadi siapa dirimu yang telah dirancang untuk menjadi tanpa meminta izin. Dan tepat pada titik balik ini, di mana kedaulatan internalmu mulai mengatur aturan perjalananmu, kau menyadari bahwa kejelasanmu bukanlah egoisme, melainkan sebuah pelayanan. Kau sadar bahwa orang lain masih tersesat dalam kabut, berusaha memaksa pintu yang seharusnya sudah terbuka. Dan itulah mengapa pada saat ini seseorang yang spesifik muncul dalam pikiranmu. Mungkin ia adalah teman yang tampaknya selalu berlari, namun tak pernah sampai kemana-mana. Atau keluarga yang hidup dalam keadaan kelelahan tiada henti, seolah-olah memikul seluruh dunia di pundaknya tanpa izin untuk meletakkan bebannya. Orang yang kau lihat sekarang dengan sikap seseorang yang merasa tak terlihat namun terus berusaha, tak bisa lagi hidup tanpa pencerahan ini. Kirimkan apa yang kita alami di sini untuknya. Bukan sebagai orang yang menunjuk sesuatu yang baru, tapi sebagai orang yang menyampaikan pesan yang sudah lama dia tunggu untuk terima sendiri. Sebelum pertemuan ini berakhir, perlu kau ambil alih apa yang telah dibuka di sini. Ini bukan harapan yang kau pupuk untuk masa depan, melainkan sebuah kenyataan yang kau huni mulai detik ini juga. Jangan lakukan ini sebagai permintaan pengesahan, tapi sebagai tanda tangan pada kontrak yang jiwamu sudah tinjau dan setujui. Keselarasan yang kita alami dalam beberapa menit ini bukanlah kebetulan. Ia adalah kesimpulan dari siklus persiapan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Dan dengan menuliskan kata-kata ini, kau mencetak kehendakmu atas takdirmu. Biarkan jari-jarimu menegaskan apa yang kesunyianmu sudah terima. Rasakan sekarang, dalam keheningan momen ini, beban tanggung jawab yang akhirnya kau rangkul. Kau tak dipanggil untuk menjadi seperti yang lain, tapi untuk membawa cahaya yang menghalau apa yang orang lain bahkan tak bisa lihat. Kau adalah pembawa frekuensi yang mengembalikan keseimbangan di lingkungan yang tampaknya begitu kacau tanpa harapan.
Kau sudah berkomitmen, kau sudah ditugaskan, kau sudah diutus. Pada saat ini,